اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pakar, yaitu pesantren kilat Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Anak soleh dan soleha, pada kegiatan pakar hari ini dapat anak-anak saksikan dalam YouTube channel SDN Tangerang 1, atau bisa juga disaksikan dalam Facebook SDN Tangerang 1 dan Instagram SDN Tangerang 1. Kemudian kegiatan pakar hari pertama ini yaitu tentang sejarah Islam atau Tarikhul Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Neni Rohaini. Nah, apa kabar Ibu Haja Neni Rohaini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bu Kiki. Ya, Ibu, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sejarah Islam ya Bu ya. Tentang sejarah Nah, Islam, insya Allah. bagaimana ya Bu ya keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam ke negara tersebut, dan apa yang mereka sembah, apa pula agama yang mereka anut. Nah, anak soleh dan soleha, marilah kita simak, perhatikan pemaparan materi tentang sejarah Islam. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti acara pesantren kilat Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sejarah Islam. Namun sebelumnya marilah anak-anak kita berdoa lebih dahulu. Mudah-mudahan anak-anak diberikan kepahaman di dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku Amin. dan pertinggilah kecerdasanku. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum mengenal Islam, masyarakat Arab itu banyak yang menyembah berhala. Berhala-berhala itu mereka anggap sebagai Tuhan. Dan berhala-berhala itu diletakkan di dinding Ka'bah. Begitu banyak berhala yang mereka sembah. Kurang lebih ada 360 berhala. Namun di antara yang banyak itu ada 4 berhala yang mereka anggap sebagai pemimpin atau sebagai ketua. Yaitu berhala apa saja? Berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat, dan berhala Hubal. Itu 4 berhala yang dianggap sebagai pemimpin. Kemudian masyarakat Arab juga memiliki akhlak yang sangat rendah. Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, bertindak kasar, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Sehingga bangsa Arab pada waktu itu disebut pada bangsa Zahiliyah, yaitu bangsa yang bodoh. Mereka bukan bodoh di dalam keilmuan, tetapi mereka bodoh di dalam akidah dan keyakinan. Itulah sekilas tentang keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya masuk Islam. Baik. Jadi masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam itu akhlaknya sangat rendah ya Bu ya. Sangat tidak terpuji gitu. Jadi agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, betul Bu? Iya, betul. Betul. Bagaimana biografi atau silsilah Nabi Muhammad SAW dari semenjak lahir sampai ia mendapatkan wahyu dan sampai meninggal dunia? Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Haji. Baik, Bu Kiki, juga anak-anak yang soleh dan soleha. Agama Islam dibawa oleh seorang nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Ketika lahir, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim karena ayahnya, yaitu Abdullah, telah wafat ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Menurut kebiasaan bangsa Arab, apabila ada bayi yang baru dilahirkan itu, mereka akan disusukan oleh orang lain. Ya, begitu juga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Nah, pada usia 6 tahun, ibundanya wafat. Jadi pada usia 6 tahun itu, anak-anak Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian siapa yang mengasuh Nabi, yang memelihara Nabi, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad usia 8 tahun, kakeknya pun wafat juga. Ya Allah, Ya, menyedihkan sedih sekali ya. Sudah ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada yang menyayangi, kakeknya juga tidak pergi, ada. Masya Kemudian Allah. siapa lagi yang akan merawat beliau? Nah, maka pengasuhannya diserahkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya. Sampai dia dewasa. Nah, Nabi Muhammad kecil, ketika di dalam asuhan pamannya, sangat rajin. Jadi dari kecil Nabi Muhammad itu sudah bekerja keras. Ya. Nah, beliau suka mengembalakan kambing-kambing. Punya siapa? Yaitu punya orang-orang Mekah. Selain itu, Nabi Muhammad juga sudah belajar berdagang. Maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad itu sudah ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib itu ke negeri Syam. Nah,
Di sanalah Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Bukhairah itu yang mengetahui tentang tanda-tanda kenabian. Dan pendeta Bukhairah itu berpesan kepada Nabi Muhammad, kepada pamannya, supaya Nabi Muhammad itu dijaga baik-baik. Ya, karena dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Tuh. Nah, kemudian usia 15 tahun, Nabi Muhammad juga selain rajin, kemudian juga pemberani. Usia 15 tahun itu sudah ikut perang, yang disebut perang Tijar itu ya, perang Tijar. Nah, terus berjalan pada usia 25 tahun, singkatnya saja ya, Nabi Muhammad itu kan selalu membawa dagangan Siti Khadijah ya. Jadi ketika berjualan itu karena Nabi Muhammad jujur, jadi banyak disenangi, itu jualannya itu laris terus. Masya Allah. Sehingga Siti Khadijah itu tertarik kepada Nabi Muhammad. Tertarik dari apanya? Dari budi pekertinya, ya. Nah, itu Nabi Muhammad akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Namun sebelum itu, di masa-masa remajanya pun Nabi Muhammad itu tidak seperti para remaja pada umumnya di Jazirah Arab itu, yang selalu mabuk-mabukan, berjudi, berzina. Tapi Nabi Muhammad selalu menjauhi hal itu. Terjaga jadi. Ya, menjaga. Sampai beliau itu diberi gelar Al-Amin. Ya, Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya karena jujur itu. Ya. Nah itu, maka pada usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Nah, waktu berjalan sampailah pada usia 40 tahun. Ya, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad selalu pergi bertafakur, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Di mana tempat yang dia pilih? Yaitu di Gua Hira. Di tempat itulah, di Gua Hira itulah Nabi Muhammad terjadi peristiwa yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari Allah. Turunnya Al-Quran yang pertama, ya, jadi diterima Nabi itu pada tanggal 17 Ramadan. Diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya. Jadi surat Al-Alaq itu mengandung perintah untuk membaca, mengandung perintah untuk menuntut ilmu. Gitu ya. Kemudian setelah waktu berjalan, turun wahyu yang pertama itu, keadaan Nabi bagaimana ya? Menggigil ya. Karena merasa kaget gitu ya, didatangi oleh seorang malaikat. Perasaan yang tidak biasa gitu ya. Membawa wahyu. Nah, merasa menggigil, pulang ke rumah, kemudian minta diselimuti, ya. Nah, akhirnya istrinya Siti Khadijah yang sangat setia mendinginkan Nabi, menyejukkan Nabi, sehingga Nabi menjadi tenang. Dan akhirnya Siti Khadijah membawa Nabi kepada seorang ahli kitab Injil, yaitu Waraqah bin Naufal ya. Nah, diceritakan semua pengalaman yang Nabi alami di Gua Hira itu. Oh, akhirnya Waraqah bin Naufal yakin bahwa ini Muhammad Nabi yang terakhir, yang tertera di dalam kitab Injil. Malah Naufal berkata, kalau aku masih ada, katanya ya, aku yang paling lebih dahulu akan melindungi Muhammad. Apabila datang hal-hal yang tidak baik ya dari luar ya itu. Kemudian tenanglah Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah wahyu yang pertama itu berhenti tuh wahyu. Wahyu yang kedua itu kurang lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun terjeda, maka turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, di dalam ayat ini memerintahkan
kepada Nabi untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Jadi tugas orang Rasul itu kan menyampaikan wahyu ya. Wahyu, betul. Apa yang dia dapat harus disampaikan lagi kepada umatnya. Nah, berdakwah Nabi. Tapi bagaimana dakwahnya? Ya, dakwahnya, strateginya itu secara sembunyi-sembunyi dulu. Selama 3 tahun, ya. Nah, kemudian setelah itu yang didekati itu siapa yang diajak? Yang diajak berdakwah itu siapa yang saja? Diajak untuk mengenal kepada Allah itu, untuk beriman kepada Allah. Ya, ya jelas yang pertama istrinya yang solehah, yaitu Siti Khadijah. Kemudian Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sahabatnya ya. Ya, sahabat Nabi yang paling setia ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ummu Aiman, dan Utsman bin Affan. Ada banyak lagi, yaitu diantaranya ya 5 diantara yang termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, itu. Kemudian turun lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Kalau tadi kan sembunyi-sembunyi ya, sekarang harus terang-terangan. Harus mengajak masyarakat Arab. Nah, timbullah reaksi terutama dari pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Reaksi menolak, tidak suka dengan datangnya Islam. Ya, nah mereka itu sampai ingin membunuh Nabi. Ya, selalu diejek. Ya, kemudian apalagi disakiti mungkin. Ya, disakiti, dihina itu supaya Nabi berhenti menyiarkan agama Islam. Nah, itu ya. Jadi mereka tidak langsung menerima dengan datangnya agama yang Islam, baru menurut mereka agama Islam itu. Jadi karena Islam datang itu mereka tuh harus meninggalkan kebiasaan buruk mereka gitu. Jadi mereka tidak terima yang sudah terbiasa dengan berjudi dengan sebagainya. Iya, mereka tidak terima dengan datangnya makanya Islam. Mereka tidak suka harus meninggalkan menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, kemudian disingkat aja ya. Nah, apa-apa ya. Sampailah pada usia 63 tahun ya. Namun sebelumnya Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang terakhir. Jadi wahyu Allah itu diturunkannya secara berangsur. Ada yang sebagai jawaban, ada yang sebagai berita saja gitu ya. Jadi ada asbabun nuzulnya gitu. Nah, kemudian surat yang terakhir atau wahyu yang terakhir diterima oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu melaksanakan haji wa'da. Haji yang terakhir, karena setelah itu Nabi Muhammad tidak lagi melaksanakan haji. Ya, surat apa itu yang diturunkan? Yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 itu isi kandungannya bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam, bahwa Allah telah mencukupkan nikmat kepada Nabi Muhammad. Dan Allah telah meridhoi Islam itu sebagai agama yang hak. Itu barangkali ya. Jadi biografi Nabi dari mulai lahir sampai wafat pada usia 63 tahun itu, maka Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu barangkali ya Bu Kiki ya, sekilas saja penjelasannya. Ini sangat detail dan sangat rinci, insya Allah mudah dipahami ya anak soleh dan soleha. Kemudian setelah beliau wafat, siapa yang meneruskan perjuangan dakwah beliau? Anak-anak yang soleh dan soleha. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian kepemimpinan perjuangan Islam itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar memerintah kurang lebih 2 tahun. Namun waktu yang singkat itu banyak jasa yang telah diberikan oleh Abu Bakar demi kemajuan Islam. Di antaranya yang pertama itu menyadarkan
orang-orang yang murtad. Ya, karena banyak sekali orang yang keluar dari agama Islam dan mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian juga jasa Abu Bakar itu menyadarkan orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi mereka berpikir, wah Nabi Muhammad sudah tidak ada, kita tidak perlu sholat lagi, kita tidak perlu bayar zakat lagi, gitu ya. Nah akhirnya disadarkan, diberantas oleh Abu Bakar pada zamannya Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, maka kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab atas dasar pemilihan. Umar bin Khattab memerintah kurang lebih 10 tahun, ya. 10 tahun. Apa sih jasa Umar bin Khattab, ya, dalam jangka 10 tahun itu? Dia yang menentukan kalender Hijriah yang kita pakai sampai sekarang. Ya, kita sudah berada di tahun 1442 ini ya. 1442 Hijriah. Jadi yang berjasa untuk menghitung tahun Hijriah adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab juga memperluas wilayah Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah Abu Bakar wafat, maka kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah kurang lebih 10 tahun. Namun banyak sekali jasanya yang telah diberikan atau ditorehkan oleh Umar bin Khattab demi kemajuan Islam. Di antaranya yaitu mendirikan Baitul Mal, kemudian memperluas wilayah Islam, dan juga menentukan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu, tahun Hijriah itu dimulai sejak Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau sampai sekarang sudah keberapa kita nih tahunnya? 1442. Iya, udah 1442 Hijriah. Itu jasa dari Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab pun wafat karena dibunuh ya oleh Abu Lu'lu'ah itu ya. Nah, kemudian siapa yang menggantikannya? Maka kepemimpinan atau kekhalifahan diganti oleh Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan memerintahnya agak lama ya, kurang lebih 12 tahun. Dan apa sih jasa Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah? Di antaranya yaitu penulisan mushaf Al-Qur'an. Ya, dibentuk panitiaan. Di antaranya yang menjadi ketua dari penulisan Al-Qur'an itu yaitu Zaid bin Sabit ya. Tuh, yang penghafal Al-Qur'an. Kemudian melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, setelah Utsman bin Affan wafat, maka kekhalifahan pun diganti oleh atau dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib memerintah kurang lebih 6 tahun. Nah, jasa-jasa beliau diantaranya adalah mendirikan majelis syuro ya, karena dia itu mengedepankan pendidikan. Kemudian juga melaksanakan anggaran belanja negara. Antaranya itu jasa-jasa dari Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan setelah Nabi wafat hanya sampai Ali bin Abi Thalib. Setelah para Khulafaur Rasyidin wafat, siapa yang menggantikan perjuangan dakwah beliau? Ya, terima kasih Bu Kiki, juga anak-anak. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, maka kepemimpinan digantikan atau dilanjutkan oleh cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan. Ya, itu dihitung khalifah yang kelima. Namun beliau itu hanya menjalankan kepemimpinan selama 6 bulan karena ada 2 kelompok besar, yaitu pasukan Hasan dan pasukan Muawiyah ya di Damaskus siap untuk berperang. Maka pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah ya, dan Muawiyah itu akhirnya menjadi khalifah umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan sistem kerajaan turun temurun ya. Nah, jadi
untuk penjelasan kali ini. Barangkali Bu Kiki karena waktunya kita juga terbatas ya, sejarah Islam itu hanya Ibu memaparkan dari pra-Islam, kemudian perjalanan Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau wafat, juga sampai Khulafaur Rasyidin. Barangkali itu saja ya Bu Kiki yang dapat Ibu sampaikan, juga anak-anak, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Baik ya, jadi anak soleh dan soleha, cukup jelas sekali ya pemaparan materi hari ini, mulai dari Islam masuk ke dalam masyarakat Arab, kemudian biografi Nabi Muhammad SAW, serta perjuangan para Khulafaur Rasyidin. Nah, agar anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah, Ibu Haji Neni akan membacakan kuis atau pertanyaan untuk anak-anak. Jadi disiapkan ya alat tulisnya. Silakan Ibu. Ya, makasih Bu Kiki. Anak-anak siap ya, dengarkan pertanyaannya. Sebutkan nama-nama berhala yang paling sering disembah masyarakat Arab. Ya, nama-nama berhala. Kemudian nomor 2, di mana Nabi Muhammad SAW bertafakur dan surat apa yang turun pertama kali? Siap ya. Kemudian nomor 3, siapa sajakah yang termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun? Anak-anak cukup menulis 5 ya. Kemudian nomor 4, sebutkan 2 contoh perjuangan dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Paham ya? 2 contoh. Jadi Abu Bakar jasanya apa, Umar jasanya apa, sampai Ali bin Abi Thalib. Yang nomor 5, apa gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atas kejujurannya? Paham ya anak-anak? Ya, selamat mengerjakan. Baiklah anak soleh dan soleha, demikian pemaparan materi hari ini tentang Tarikhul Islam. Semoga anak-anak mudah memahami, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya ya di rumah. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.